Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Indriani. Saya dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu materi tentang proses belajar anak usia SD. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya. Jadi yang pertama adalah pengertian cara belajar anak SD. Secara umum, cara belajar adalah bagaimana seseorang menangkap, mengerti, memproses, dan mengingat suatu informasi. Cara belajar anak SD dibanding orang dewasa mempunyai perbedaan yang sangat besar. Menurut Piaget pada tahun 1950, setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Menurutnya, setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut dengan skemata. Skemata adalah sistem konsep yang merupakan hasil pemahaman anak atas objek yang berada di sekitar anak. Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi dan akomodasi. Lalu, apa itu asimilasi dan akomodasi? Asimilasi yaitu menghubungkan objek yang baru dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran. Contohnya adalah ketika seorang anak pertama kali melihat zebra, dan anak tersebut pasti akan berpikir bahwa zebra itu adalah kuda. Lalu yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses memanfaatkan konsep-konsep yang sudah ada dalam pikiran untuk menafsirkan objek baru. Nah, contohnya adalah ketika anak melihat kuda atau melihat zebra, mereka sudah tahu bahwa zebra itu adalah kuda. Kedua proses tersebut akan berlangsung secara terus-menerus sehingga membuat pengetahuan yang lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Dengan demikian, anak akan dapat membangun pengetahuan melalui interaksi secara langsung dengan lingkungannya. Jadi, berdasarkan hal tersebut, maka perilaku belajar anak sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan lingkungannya. Kedua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang proses belajar terjadi dalam konteks interaksi diri anak dengan lingkungannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Rizka Nurhuda Azmi akan melanjutkan materi pada hari ini, yaitu tentang macam-macam gaya belajar. Jadi, menurut para ahli, gaya belajar ini dikelompokkan ke dalam 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu pembelajar tipe auditori atau pendengaran. Yang kedua, pembelajaran tipe visual atau dari penglihatan. Dan ketiga adalah pembelajar tipe kinestetik. Lalu kita lanjut pada pembelajar tipe auditori. Jadi pembelajar tipe auditori ini adalah pendengar yang baik. Mereka itu cenderung dapat menyerap informasi lebih efisien melalui pendengaran, sehingga merupakan kelompok yang paling mengambil manfaat dari tipe mengajar konvensional, yaitu teknik ceramah. Bila diminta, pembelajar tipe ini mudah menjelaskan secara lisan suatu ceramah yang didengarnya. Lalu yang kedua adalah pembelajar tipe visual, yaitu penglihatan, di mana pembelajar tipe visual ini cenderung lebih berhasil dalam pembelajaran yang menggunakan sesuatu yang dapat dilihat. Artinya, informasi lebih mudah ditangkap bila ada bukti-bukti yang dapat dilihat, misalnya gambar, foto, peta, diagram, atau grafik. Dan yang ketiga adalah pembelajar tipe kinestetik atau taktil. Jadi pembelajar tipe ini cenderung lebih berhasil dalam pembelajaran bila dia mengalami atau praktek. Jadi seperti bertindak, bergerak, menyentuh, dan menggunakan jari-jari atau motorik halus untuk mengingat dan membangun konsentrasi si pembelajar tipe ini. Baik, di sini adalah tentang bagaimana cara guru membelajarkan peserta didik. Jadi guru itu merupakan orang tua sekaligus pendidik di dalam sekolah. Seorang guru harus memahami gaya belajar anak. Seorang guru juga harus mampu menciptakan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya. Jadi untuk cara membelajarkan peserta didik itu kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana model pembelajaran yang cocok untuk mereka. Lalu baru bisa guru membuat strategi yang cocok dengan gaya belajar siswanya. Baiklah, yang pertama itu ada cara membelajarkan dari anak
visual. Jadi yang pertama yaitu menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Lalu gunakan warna untuk hal-hal penting atau bagian-bagian penting. Lalu ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi atau buku-buku yang bergambar. Jadi gambar ini bisa mengilustrasikan apa gitu. Lalu selanjutnya adalah gunakan multimedia seperti komputer dan video. Selanjutnya adalah ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Nah, jadi setelah kita mengajarkan anak-anak untuk melihat gambar-gambar, lalu kita menyuruh mereka untuk mengilustrasikan ide-ide mereka ke dalam gambar. Selanjutnya adalah anak auditori. Jadi, untuk anak auditori ini, guru perlu mengajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Lalu, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Selanjutnya, gunakan musik untuk mengajar anak atau menggunakan sebagai pendamping. Lalu, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Jadi, anak auditori ini lebih kepada mendengar daripada melihat atau praktek. Yang ketiga adalah anak taktil atau kinestetik. Nah, cara guru membelajarkan mereka adalah dengan dalam kegiatan belajar jangan terlalu banyak memberikan materi. Lalu yang kedua adalah biarkan anak menggunakan gerakan tubuh untuk menjelaskan sesuatu ketika belajar. Lalu yang ketiga, ajak anak melakukan aktivitas di luar ruangan untuk belajar karena anak kinestetik menyukai aktivitas luar yang akan membuat mereka bebas bergerak. Guru bisa mengajak anak bermain sambil belajar. Lalu yang terakhir adalah gunakan alat bantu saat mengajar untuk menyembuhkan rasa ingin tahu anak. Sekian dari saya, terima kasih. Cara mengatasi gangguan kesulitan belajar. Fakta yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa guru di kelaslah yang sebenarnya pertama kali menemukan kesulitan belajar yang dialami murid-muridnya dalam hal membaca, menulis, serta berhitung. Karena tugas-tugas sekolah semakin sulit dan rumit, maka anak-anak yang menderita kesulitan belajar mengalami kesulitan menerima pelajaran. Yang harus dilakukan oleh orang tua, dokter, dan guru bila tahapan perkembangan awal anak tampak terganggu pada usia dini, terkadang akan lebih baik bagi kita untuk bersabar dengan memberikan sedikit waktu kepada otak agar dapat berkembang lebih matang. Tetapi jika tahapan perkembangan yang seharusnya dicapai itu telah tertunda cukup lama dan keluarga kita mempunyai sejarah orang-orang yang mengalami kesulitan belajar pula, maka anak itu harus segera mungkin menerima pertolongan. Contoh-contoh perilaku anak SD yang dapat menyebabkan masalah dalam perkembangan belajar. Yang pertama, anak suka iri. Anak semacam ini butuh perhatian dan perlakuan khusus. Suka berkata kotor. Di masa anak-anak sedang mengalami identifikasi. Yang ketiga, susah belajar. Dan yang keempat, suka berbohong. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Itulah proses belajar anak usia SD dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih juga kepada Ibu Sriyen selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fakultas Lektor